Haleluya. Gimana kabar? Dahsyat, luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dari awal pujian penyembahan pertama dan pujian yang kita baru naikkan tadi, semangat itu luar biasa. Saya sangat diberkati lewat pujian penyembahan yang pertama. Saya tidak tahu dan saya tidak pernah berbicara dengan worship leader pada rumah kami berdekatan, tapi itu tepat dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Keep calm on the storm, bahasa Toraja. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tetap tenang di tengah badai. Ada amin. Bagi manusia itu adalah hal yang mustahil untuk kita bisa kerjakan. Di tengah badai kita bisa berdiri kokoh. Tetap ingat, tetap berpegang pada firman Tuhan bahwa Allah tetap selalu berada bersama-sama dengan saudara dan saya. Pujian tadi berkata, ketika badai datang, ketika kekuatan kita menjadi lemah, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kekuatan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan hati kita sehingga kita tetap kuat menghadapi setiap badai kehidupan yang kita alami saat ini. Baik, kita langsung baca firman Tuhan. Kita lihat awal firman Tuhan pagi hari ini. Kita buka dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28. Kitab Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, buka Alkitab Saudara, buka dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-28 ayat yang pertama, dan kita baca firman Tuhan ini dengan suara yang nyaring supaya kita benar-benar mengerti dan memahami tentang firman Tuhan ini. Sama-sama kita baca. 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Ini firman Tuhan yang datang bagi saudara dan saya hari ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan segala perintahnya, dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepada pada hari ini. Saudara, hari-hari ini kita tahu semua, dan ini sudah merupakan masalah, bukan hanya sekedar masalah sepele, tapi ini adalah sudah mencakup masalah dunia ini. Kita semua tahu bahwa apa yang dihadapi saat ini begitu mengerikan bagi sebagian orang. Ada banyak pertanyaan datang kepada saya, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang keluar, yang bertanya kepada saya, kenapa ini mesti harus terjadi? Kenapa kita harus tidak lagi beribadah, berkumpul bersama dengan umat Tuhan? Kenapa kita tidak lagi bisa memuji Tuhan dengan bebas? Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang kita alami, apa yang kita saat ini sedang kerjakan, semua yang terjadi dalam dunia ini, itu semua seizin daripada Tuhan. Ada banyak orang bertanya, kenapa? Apakah ini sudah merupakan tanda bahwa Tuhan akan datang? Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kalau sebagai hamba Tuhan saya menyampaikan kepada saudara dan saya, kalau kita diperhadapkan pada saat hari ini, pada saat ini dengan situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, satu hal yang saya sampaikan kepada saudara, Tuhan punya maksud rencana yang indah dalam kehidupan saudara. Saudara, saya ajak saudara kita buka dalam Titus pasalnya yang ke-1. Titus pasal 3 ayat yang 1 sampai dengan 3. Kenapa kita harus melakukan akan hal ini? Siapa yang harus kita dengar seperti firman Tuhan katakan tadi di awal firman Tuhan? Dalam Titus pasal 3 ayat 1 di sini dikatakan, ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Saudaraku, ini menjadi jawaban dari setiap pertanyaan banyak orang. Kenapa sampai hal ini bisa terjadi? Kenapa kita tidak lagi beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan bersama
menjadi orang-orang yang taat dan melakukan kepada firman Tuhan. Alkitab mencatat, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap melakukan setiap pekerjaan yang baik. Tujuan kita untuk tidak beribadah bersekutu dalam satu gereja. Pemerintah mengadakan satu aturan untuk kita seperti yang disebut adalah social distancing. Kita tidak lagi bersekutu bersama-sama. Tujuannya baik, tujuannya dan maksudnya adalah baik untuk memutus mata rantai dari virus yang mematikan ini. Kalau sesuatu yang datang dari pemerintah dengan tujuan yang baik, firman Tuhan katakan kita taat dan setia melakukannya. Ada amin? Saudara mau taat dan setia melakukan firman Tuhan? Ini firman Tuhan yang berbicara. Ini adalah jawaban dari setiap orang yang mengatakan kenapa harus kita terjadi. Alkitab mengatakan dalam kitab Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, ini firman Tuhan. Pemerintah sudah melakukan social distancing, bahkan physical distancing, menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Tujuannya satu, untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Apa yang menjadi kewajiban kita? Apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai umat, sebagai rakyat yang ada di tempat ini? Kita melakukannya dengan taat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ada amin? Amin. Ini yang menjadi jawaban bagi setiap banyak pertanyaan orang. Hati saya sedih betapa banyak saat ini hamba-hamba Tuhan sudah mulai mempersalahkan satu dengan yang lain, mulai menghakimi satu dengan yang lain. Ada yang kepala batu yang tetap terus mengadakan ibadah, bahkan ada jemaat Tuhan yang tetap setia melakukan apa yang pemerintah katakan. Tapi satu kebenaran sebagai hamba Tuhan, saya mengatakan bahwa sebagai hamba Tuhan di saat-saat krisis ini, kita harus memberikan motivasi kepada Tuhan, kepada jemaat untuk semakin kuat dalam menghadapi setiap apa yang kita hadapi saat ini. Saudara kasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, COVID-19 datang. Saya mau beritahu kepada saudara, itu tujuannya untuk melatih iman saudara, untuk membuat saudara semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Ada banyak orang sudah mulai putus asa, ada orang sudah mulai ketakutan, sana sini mulai ketakutan dengan segala yang mereka hadapi. Tetapi orang yang tahu dan orang yang kenal akan Allahnya, dia akan tetap kuat dan menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Hadapi saudara, saudara yang kasih dalam Tuhan, COVID-19 datang juga untuk membuat kita semakin dimurnikan oleh Tuhan. Saudara, kita baca dalam kitab Daniel pasal yang ke-11. Ayat yang ke-32. Daniel pasal 11 ayat yang ke-32 bagian C. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ada amin? Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudara-saudara yang sedang Tuhan, COVID-19 datang bukan secara kebetulan. COVID-19 datang untuk membuat iman kita semakin kuat, membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dalam firman Tuhan diajarkan bagi saudara dan saya. Yesaya 41, COVID mengajarkan supaya kita jangan takut. Amin. Kita tidak lagi menjadi takut oleh karena apa yang ada di hadapan kita. Tapi buat ini kita melatih kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, saya akan membawa saudara masuk dalam suatu pembahasan firman Tuhan yang lebih dalam. Kita akan melihat figur seorang hamba Tuhan
yang tetap berdiri kuat di tengah badai. Sehingga ketika dia berdiri kuat di tengah badai, dia mendapatkan dua bagian, dua upah yang harus dia terima, dua bagian yang harus diterima. Saudara tahu, ketika engkau tetap kuat berdiri, ketika engkau tetap berada di dalam koridor firman Tuhan, kata firman Tuhan, maka engkau akan mendapatkan upah double porsi. Berapa banyak saudara yang mendapat double porsi? Lambaikan sama saudara. Puji nama Tuhan. Orang kalau ditanya double porsi pasti semua mau. Orang kalau ditanya 2 kali lipat pasti mau. Gaji 2 kali lipat pasti semua. Masalahnya sekarang ketika engkau diperhadapkan dengan badai itu, apakah engkau tetap setia kepada Tuhan, tetap memandang kepada badai itu, dan tetap berdiri dengan badai itu? Ketika kita tetap taat dan setia, maka kita memperoleh upah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ada amin saudara kasih dalam Tuhan. Coba kita lihat dalam Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Mari sama-sama kita baca. Yang di rumah kita baca sama-sama Yesaya 30 ayat yang ke-15. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ada amin? Firman berkata, dengan bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari rasa takut, bertobat dari rasa khawatir, bertobat dari rasa gentar, bertobat dari segala sesuatu yang negatif dalam hidup ini ketika kita menghadapi krisis yang sedang kita hadapi saat ini. Allah Tuhan, firman Tuhan mengajarkan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Bukan kebetulan saudara berada di rumah. Di sini kita dipuji. Iman kita, bahkan roh kita dipuji ketika kita saat ada di rumah. Apakah kita tetap terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan atau tidak? Apakah kita mempunyai relationship yang baik ketika kita berada di rumah? Bahkan ketika kita berada di rumah, apakah kita menghormati firman Tuhan atau tidak? Disinilah iman kita diuji. Iman kita mulai dimurnikan. Apakah kita tetap fokus kepada firman Tuhan atau tidak? Mungkin di dalam gereja kita bisa kelihatan secara fisik bahwa kita beribadah. Kita kelihatan mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah hati dan roh kita tetap tertuju kepada Tuhan atau tidak? Ketika kita juga berada di dalam rumah ketika firman Tuhan, tinggal diam di dalam rumah, apakah kita tetap fokus kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita? Firman Tuhan katakan, kita akan diselamatkan. Lalu firman Tuhan katakan, dalam tinggal tenang, tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Covid mulai datang, segala sesuatu, ada PHK di sana kiri kanan, ada orang yang pekerja-pekerja yang dirumahkan. Tetapi Alkitab menyatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ada amin? Kita tinggal percaya bahwa Tuhan yang kita sembah. Tadi pujian tadi mengatakan, kalaupun gunung-gunung itu bergoyang, kegelapan meliputi dunia ini, aku tidak takut sebab Tuhan menyertai aku. Allah sekalipun tidak pernah mengingkari akan janjinya. Allah tidak pernah sekali-kali membiarkan dan meninggalkan umatnya berjalan sendiri. Sebab itu janjinya bagi saudara dan saya. Haleluya. Maka Yesaya 43 berkata demikian, saudara. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang
perhatikan, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyawa api tidak akan membakar engkau. Ada amin. Firman Tuhan. Apapun yang kita lewati, apapun yang kita lalui, ketika Tuhan ada bersama dengan kita, kata firman Tuhan, sekalipun kita melewati air, melewati api, Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Saudara percaya firman Tuhan? Amin. Puji nama Tuhan. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Sekali lagi saya mau menyampaikan kepada firman Tuhan, Allah tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Dia selalu tepat pada waktunya ketika menepati setiap janji-janji firman-Nya. Saudaraku, kita masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan saudara. Kita lihat dalam kisah 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Apa yang menjadi penyebab ketika Elisa mendapatkan double porsi dari seorang Elia? Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat perjalanan dari kehidupan seorang Elia, adalah seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, dan dia memiliki seorang bujang, seorang murid yang bernama Elisa. Elisa, kisah perjalanan seorang Elia dan Elisa tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Saudara, saya mengajak saudara untuk boleh melihat firman Tuhan ini. Satu hal yang menarik hati ketika saya melihat mujizat terjadi bagi Elisa, bagaimana dia bisa mendapatkan roh itu double porsi dari seorang Elia. Kita lihat dalam kisah 2 Raja 2 ayat yang kedua. Berkatalah Elia dan Elisa kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah ke Betel. Saudara, 3 kali Elia menawarkan untuk membuat Elisa atau muridnya ini meninggalkan dia. Tetapi apa yang terjadi? Elisa selalu berkata, demi Tuhan yang hidup dan demi dirimu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kota tempat yang pertama yang mereka pergi adalah Betel. Dia berjalan dari Gilgal sampai ke Yordan. Untuk sampai ke Yordan dia harus melewati 2 tempat. Yang paling pertama, tempat yang pertama adalah Betel. Betel di sini adalah sebuah pegunungan batu karang yang harus mereka lewati. Dulunya dia adalah tempat yang tidak ada kehidupan. Tetapi ketika Yakub berada di tempat itu, dia mendirikan sebuah batu dan dia menamakan tempat itu Betel. Sehingga Betel di mana tempat di situ Tuhan hadir di tempat itu. Dia mengajak, dia mengatakan kepada Elisa, tinggal saja di sini. Tuhan menyuruh aku untuk pergi ke Betel. Tapi dia berkata, aku tidak akan pergi, aku tidak akan tinggal, dan aku akan pergi bersama-sama dengan engkau. Apakah Elia menolak? Tidak. Dia tetap pergi. Kota yang kedua, Yeriko. Yeriko adalah satu tempat lembah yang penuh dengan susu dan madu. Yeriko adalah tempat di mana orang-orang berkumpul di situ. Mereka pergi ke situ. Dan Elia sekali lagi, Elia berkata kepada Elisa, tinggallah di tempat ini. Tuhan menyuruhku pergi ke Yordan. Dan untuk kesekian kalinya Elisa mengatakan, aku sekali-kali tidak akan tinggal. Aku mau pergi bersama-sama. Kekokohan hati seorang Elisa membuat Elia tetap diam dan membiarkan Elisa ikut bersama-sama dengan dia. Dan kota yang terakhir dia mau pergi adalah Yordan. Yordan adalah tempat yang saat ini masih diperebutkan antara Palestina dan Israel. Yordan adalah satu lembah, di mana lembah yang penuh dengan susu dan madu. Mereka itu adalah tempat lembah yang paling subur
tempat Israel pada saat itu. Sampai detik ini adalah tempat yang masih diperebutkan, perbatasan Gaza. Kalau kita bicara tentang sejarah Yordan, waktu Tuhan menyuruh Elia untuk pergi, Elia berkata kepada Elisa, tinggallah di sini, aku lahir. Di tempat ini Elia menunjukkan, memberikan sesuatu hal yang sangat tidak mungkin dia bisa berikan. Tetapi karena dia tahu siapa yang menyertai dia, dia membiarkan Elisa meminta sesuai dengan apa yang dia mau. Di sini saya melihat satu iman yang besar dari seorang Elisa untuk tetap mengikuti Elia kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan. Sekalipun pada saat waktu dia akan pergi ke Yeriko, 50 hamba-hamba Tuhan, 50 nabi-nabi Tuhan pada saat itu berkata kepada Elisa, kau tahu nggak? Itu tuanmu mau diambil oleh Tuhan. Dan Elisa berkata, aku tahu. Sudahlah, kau usah kita bicarakan lagi. 2 kali Elisa berkata demikian, dan 2 kali hamba-hamba Tuhan ini berkata, ketika mereka berada di Yeriko, ketika mereka berada di Yordan, 50 hamba-hamba Tuhan ini, nabi-nabi Tuhan ini berkata, Elisa, tidakkah kau tahu bahwa Tuhanmu akan diambil oleh Tuhan? Elisa berkata, aku tahu, dan diamlah. Elisa tidak terpengaruh dengan perkataan-perkataan orang di sekeliling dia. Elisa tidak peduli dengan apa kata orang, sekalipun itu hamba Tuhan, sekalipun mereka seorang pelayan, tetapi Elisa tetap fokus kepada apa yang dia inginkan, apa yang dia mau dalam kehidupannya dia, untuk dia bisa mendapatkan sebuah ilmu yang dimiliki. Dia mendapatkan urapan yang daripada Elia. Dia tidak gontak, dia tidak gentar, dia tidak goyang imannya. Dia tetap terus mengikuti Elia kemanapun Elia pergi. Sampai satu titik ketika dia melihat mujizat terjadi yang dilakukan oleh Elia, membelah sungai Yordan pada saat itu dengan jubah yang dia kenakan. Di sini semakin kuatlah iman Elisa untuk tetap mengikuti Elia. Ketika mereka sudah menyeberang, Elia berkata Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh ke Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu berjalan, tapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa saja, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ketika ada tawaran seperti ini, Elia memberikan tawaran kepada Elisa, apa yang kau mau daripadamu? Elisa menjawab. Elisa juga tidak tanggung-tanggung meminta kepada Elia. Dia meminta roh Elia 2 kali lipat diberikan kepada dia. Berkata Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu dan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak tidak akan terjadi. Saudara saudara Tuhan, kita boleh melihat di sini bagaimana Elia bisa mendapatkan hal ini, bisa mendapatkan 2 kali daripada roh Elia, karena dia tetap berdiri. Hal yang pertama di ayat 10, karena dia tetap berdiri kokoh. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 di sini berkata, berdirilah kokoh, berdirilah teguh, jangan goyah, kata firman Tuhan. Ketika kita tetap berdiri kokoh, teguh,
maka kita akan memperoleh upah daripada Tuhan. Firman Tuhan mengajar bagi saudara dan saya pada siang hari ini, seperti yang diharapkan dan diinginkan oleh Nabi Elisa, dia mendapatkan double portion. Ketika Tuhan mengangkat dia, kereta kuda itu siap untuk mengangkat dia. Satu permintaan yang dia minta, dan satu hal yang Elia katakan, kalau engkau tetap berdiri memandang kepadaku, dan engkau tetap melihat aku sampai aku terangkat ke surga, maka engkau akan mendapatkan 2 kali lipat daripada itu. Ini adalah hal yang paling sukar dialami. Ini adalah satu kejadian yang paling sukar yang dihadapi seorang Elisa pada saat itu. Bagaimana dia bisa melihat kereta-kereta berkuda mengangkat Elia untuk naik ke surga. Pada saat itu terjadi badai yang begitu besar, badai yang begitu luar biasa, tetapi Elisa tetap berfokus kepada pandangannya, tetap melihat kepada pengangkatan seorang Elia sampai Elia hilang dari pandangannya. Dia tidak terpengaruh dengan badai yang ada di sekelilingnya. Dia tidak pusing dengan apa keadaan yang ada di sekelilingnya. Dia tetap, karena dia punya satu motivasi yang benar, karena dia punya satu kekuatan yang pasti. Dia ingin memperoleh double porsi, 2 kali lipat daripada roh Elia. Saudara, roh seperti ini yang perlu dan penting untuk kita kuatkan dan tingkatkan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, untuk menghadapi setiap badai yang kita alami saat ini. Kita tetap berdiri kuat. Kata firman Tuhan dalam Yesaya tadi 43, dalam tinggal tenang, di situ terletak kekuatan. Ada amin. Kita tidak perlu panik, kita tidak perlu takut dengan keadaan. Justru hari ini kita dilatih untuk kita makin mengenal akan Tuhan. Hari-hari ini kita dilatih untuk belajar mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Ada amin. Pujian tadi berkata dalam penyembahan tadi berkata, sekalipun gunung bergoncang, sekalipun kegelapan terjadi, aku tetap memandang kepada Tuhan, dan kekuatan Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara kasih dalam Tuhan, tahukah saudara, itulah yang pernah terjadi di dunia ini yang paling sadis, yang paling tidak baik terjadi di dunia ini adalah tulah yang ke-9. Tulah yang ke-9 adalah tulah kegelapan pekat yang terjadi, yang pernah terjadi di dunia ini, di tanah Mesir. Apa yang saudara terjadi pada saat itu? 3 hari 3 malam tulah ini terjadi, di mana kegelapan melingkupi Mesir pada saat itu, bangsa Israel pada saat itu berada di tanah Mesir. Bahkan Alkitab mencatat kegelapan itu sampai kita sendiri, orang-orang yang dalam situ tidak bisa melihat saudaranya. Bahkan Alkitab mencatat orang-orang tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan bangun dari tempat tidurnya pun tidak bisa oleh karena kegelapan yang begitu pekat terjadi. Tapi ayat firman Tuhan yang menyenangkan hati. Firman Tuhan katakan, tetapi terang ada di sekitar bangsa Israel. Amin. Kegelapan boleh terjadi di tanah Mesir pada saat itu, tapi firman Tuhan berkata, di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, Tuhan memberikan terang. Itulah tulah yang ke-9 yang terjadi, tulah yang paling parah, yang paling sadis terjadi pada saat itu. Kegelapan terjadi. Seperti tadi pujian tadi. Kegelapan apa yang membuat kita tidak lagi bisa melihat, tetapi Tuhan membuat kita tetap memandang kepada Dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita belajar daripada firman Tuhan pada siang hari ini, bahwa dari seorang Elisa, seorang murid, untuk bisa mendapatkan pengetahuan, untuk bisa mendapatkan roh daripada Elia ini, dia tetap mengikut kepada Elia, dia tetap berdiri kuat, dia tetap mengandalkan kepada Elia, bahwa dia pasti punya keyakinan, kepercayaan bahwa dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia minta kepada Elia. Saudara, pernahkah saudara punya keinginan dan keyakinan bahwa setiap doa saudara dijawab oleh Tuhan? Amin. Pernahkah saudara punya keinginan yang kuat, keinginan
Minta seperti roh Elisa yang tetap kuat, berdiri teguh, sekalipun ada pengaruh dari luar, sekalipun ada banyak orang-orang di luar yang mempengaruhi dia, tetapi dia tetap fokus karena dia tetap yakin bahwa apa yang dia minta pasti dia terima. Tahu saudara, firman Tuhan berkata pada Efesus 3 ayat 20, Tuhan memberi lebih daripada apa yang kita minta dan kita pikirkan. Ada amin? Itu firman Tuhan. Dia memberi lebih daripada apa yang kita minta dan kita doakan. Itu firman Tuhan bagi saudara dan saya. Saudara sekalian Tuhan, apa desire saudara? Apa keinginan saudara saat ini? Apa yang menjadi doa dan kerinduanmu? Sekalipun saat ini kita menghadapi krisis, kritis, tetapi kita boleh melihat bahwa campur tangan Tuhan pasti akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan? Haleluya. Ini yang Tuhan mau. Mazmur 46 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan begini, "Kulayangkan pandanganku." Coba kita lihat juga Mazmur 46. Mazmur 46 ayat yang pertama. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Ada amin? Ada amin saudaraku? Sebab itu aku tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudaraku, ini firman Tuhan datang bagi saudara. Firman Tuhan bilang begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Haleluya. Dalam Mazmur 121 lebih lagi firman Tuhan katakan. Mazmur 121 firman Tuhan berkata demikian, "Aku melayangkan pada mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan." Ada amin. Ada amin saudaraku. Pertolonganku datang dari Tuhan. Allah tidak pernah membiarkan kau berjalan sendiri. Allah tidak pernah meninggalkan kau berjalan sendiri. Tapi Alkitab mencatat bahwa Dia akan menyertai kau sampai pada akhir zaman, karena Dia yang berkata, Dia adalah Allah Immanuel. Ulangan 14 ayat yang ke-14 di sini dikatakan bahwa Aku yang berperang bagi kamu, Aku yang menyertai kau dimanapun kau berada. Ketika kau tidak takut, ketika kau tidak goyang, ketika kau tidak goyang, dan kau menetapkan pilihanmu kepada Tuhan, dan kau menaruh harapanmu kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan jawaban dari setiap apa yang menjadi doa dan permohonanmu di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur. Ada amin saudara kasihan Tuhan. Saudara, tetaplah berdiri kuat seperti Elisa berdiri kuat di tengah badai. Sebab kitab Ayub berkata dalam kitab 30 ayat 38 ayat 1, di dalam badai Allah menjawab doa kita. Di dalam badai Allah bisa bersuara. Di tengah badai Allah dapat berbicara bagi saudara dan saya. Bersyukurlah engkau saudara, kita semua diperhadapkan dengan COVID-19 ini. Lewat COVID-19 ini iman kita semakin dilatih. Lewat COVID-19 ini kita semakin mengenal siapa Allah kita yang sebenarnya, bahwa Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kau berjalan sendiri. Badai boleh datang, masalah boleh datang, bersilih berganti dalam setiap kehidupan kita, tapi satu hal yang pasti, bahwa Dia tetap memegang tangan kananmu, membawa engkau kepada kemenangan. Itu janji firman Tuhan. Yesaya 41 ayat 13 ayat yang terakhir kita baca saudara. Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa pada kemenangan." Ada amin. Jangan takut, sebab Aku ini Tuhan yang menyertai engkau, kata firman Tuhan. Janganlah takut, sebab Aku yang akan meneguhkan dan menolong engkau, kata firman Tuhan. Aku yang memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa engkau kepada kemenangan. Demikian firman Tuhan.
Ayat yang 13 firman Tuhan, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kanan dan berkata, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Itu firman Tuhan, saudara. Hari-hari ini iblis sedang menyebar roh ketakutan, roh kepanikan, kecemasan dan kegentaran terjadi silih berganti. Tetapi umat yang berpegang kepada firman Tuhan, dia akan keluar sebagai pemenang. Umat yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dia akan keluar sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tetaplah kuat, tetaplah berdiri di tengah badai yang saat ini kita hadapi. Karena ketika kita tetap memandang dan fokus kepada Tuhan, maka ingatlah hal yang terjadi kepada Elisa. Dia mendapatkan 2 kali lipat daripada roh Elia. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika engkau tetap bertahan, ketika engkau tetap memegang teguh kepada firman Tuhan, dan ketika engkau tetap terus mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya, yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah yang menyertaimu, Allah yang membuat engkau orang yang lebih daripada pemenang, yang akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan setiap langkah kehidupan. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Undang para pemain musik